Shalom saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin menyampaikan sebuah lagu kiranya menjadi berkat untuk saudara-saudara sekalian. Kasih dan persahabatan dalam kasih Yesus Tuhanku, kasih yang sedia berkorban, ku bahagia memilikinya. Kasih yang tak membedakan, bebas dari iri dan dengki, jauh dari cemburu dan benci, rendah hati, tulus dan murni. Kekasih di dalam Yesus indah dan abadi. Anugerah dari Tuhanku di dalam kasih dan darahnya. Kekasih di dalam Yesus indah dan abadi. Anugerah dari Tuhanku di dalam kasih dan darahnya. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Hari ini saya mengunjungi saudara-saudara sekalian ingin menyampaikan sesuatu. Bahwa hal kematian misalnya tidak ada yang perlu ditakutkan. Karena kata firman Tuhan, kita akan beristirahat sampai menunggu Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, kami mengucap syukur Tuhan atas anugerah-Mu kepada kami. Beri kami pengertian yang baru tentang akhir hidup kami, supaya tidak ada seorang pun yang takut untuk menghadapi proses kematian. Tapi sebaliknya juga, selama kami masih hidup, kami menyiapkan diri baik-baik, mengikuti jalur Tuhan, jalan Tuhan, dan juga menyiapkan diri untuk melayani pekerjaan Tuhan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan dari Perjanjian Lama, kitab Daniel pasal 12 ayat 12 sampai 13. Daniel 12 ayat 12 dan 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tetap menanti-nanti dan mencapai 1335 hari. Tetapi engkau pergilah sampai tiba akhir zaman, dan engkau akan beristirahat dan akan bangkit untuk mendapatkan bagianmu pada kesudahan zaman. Amin. Saudara tentu mengerti apa kata ucapan orang kalau ada orang meninggal. Tulisannya RIP. Artinya apa? Rest in peace. Beristirahat dalam damai. Bahkan dalam dalam gift ya. Misalnya kalau sudah lihat di sana ada yang justru lebih jelas menjelaskan rest in heaven, beristirahat di surga.
Dan itulah yang kita lihat tadi. Mari kita melihat kitab Daniel secara keseluruhan. Kitab Daniel pada masa kini sering digabungkan belajar kitab Daniel, belajar juga kitab Wahyu. Kenapa? Nuansanya sama tentang akhir zaman. Dan hari ini kita akan melihat ini ayat-ayat terakhir dalam kitab Daniel. Ia mengatakan sebuah angka di sini. Berbahagialah orang yang tetap menanti-nanti dan mencapai 1335 hari. Saya tidak bermaksud mengartikan jumlah itu 1335 hari. Tapi yang saya maksudkan ialah mari kita belajar seperti kata kitab Mazmur, bahwa Mazmur pasal 90, saudara sekalian, itu ajarlah kami menghitung hari-hari kami sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Maksudnya ialah saudara sekalian, supaya kita bukan hanya menghitung hari, artinya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Penting juga sih, karena ada orang yang kadang-kadang sampai lupa hari Minggu. Karena untuk kami di Batam misalnya, lembur hari Minggu itu seperti gula-gula, seperti permen itu. Jadi sehingga orang bisa mengabaikan ibadah untuk kemudian lembur hari Minggu. Saudara pemirsa, tidak bermaksud untuk melarang kita untuk mendapatkan berkat Tuhan. Tetapi menghitung hari juga termasuk kita tahu betul, ya, kita bekerja keras Senin sampai dengan Sabtu. Hari Minggu, mari kita mulai berpikir tentang satu saja. Malam Minggu, pikirkan hura-hura. Ya, kalau sudah anak muda, ya suka tidak suka, saya harus menyetujuinya. Tapi alangkah baiknya bila malam Minggu kita isi dengan persekutuan doa, dan kemudian hari Minggu kita isi dengan ibadah. Kalau kami ada 3 kali ibadah, jam 7 pagi, jam 10 siang, dan jam 6 sore malam. Maksudnya memberikan kesempatan, jemaat kami tidak terlalu banyak, tiap kali kebaktian ya sekitar 20-an sampai 30-an orang. Ya, kalau KKR saja mungkin bisa mencapai dekat dengan 60 orang. Tapi hari ini saya ingin mengajak kita semua mengerti, itulah maksud Tuhan dengan sekian jumlah hari. Dan katakan, berbahagialah orang yang menanti-nantikan Tuhan sepanjang hari-hari tersebut. Dan hari ini saya mengajak kita semua, lihat ke muka saya ke sini. Apakah masih ada senyuman ketika kita menghadapi hari Minggu? Ini salah satu tesnya, ujiannya untuk melihat kita. Ya. Atau kita baru tersenyum kalau kita memikirkan hari Minggu mau jalan-jalan ke pantai. Untuk kami di Batam. Di Batam kami tidak punya gunung. Jadi kalau sudah misalnya di daratan yang dimana banyak gunung, ya mari silakan kalau membayangkan gunung. Tetapi ibadah tidak boleh dilupakan. Itu kata firman Tuhan dalam Ibrani pasal 10 ayat 25. Dan sekarang sekali lagi saya mengatakan kepada kita semua, inilah ucapan rest in peace. Tetapi engkau pergilah sampai tiba akhir zaman, dan engkau akan beristirahat dan bangkit untuk mendapat bagianmu pada kesudahan zaman. Dia sudah beristirahat di surga. Loh, kenapa kemudian dikatakan menantikan akhir zaman? Nanti akhir zaman kebangkitan tubuh manusia. Daniel yang sekarang sudah menjadi tanah liat, nanti dibangkitkan kembali, dan bersama-sama dengan kita sekalian, saudara-saudara yang beriman kepada Yesus, untuk menyongsong Tuhan Yesus di atas awan-awan. Itu kata firman Tuhan. Tetapi pesannya hari ini ialah, kalau kita meninggal, kita sama dengan beristirahat. Itu artinya kita punya kepastian masuk ke surga. Sebaliknya, bagaimana bisa beristirahat? Nanti silakan baca, selesai ini, baca dalam Lukas pasal 16. Ketika orang kaya itu mati, ia langsung dijebloskan ke neraka. Mana bisa istirahat di sana? Tempat api yang panas itu.
sampai dia minta supaya Lazarus datang kepadanya, memberikan kepadanya setetes air. Begitu panas. Oleh sebab itu, sekarang buat kepastian, bertobat sungguh-sungguh, bertobat sungguh-sungguh, lahir baru, dan lepaskan dari kutuk. Dan nanti waktu meninggal, kita meninggal dengan tersenyum, karena kita tahu kita akan beristirahat sampai nanti Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami percaya bahwa firman Tuhan ajaib dan luar biasa, menolong kami untuk hidup lebih serius lagi bersama dengan Tuhan, dan tidak bergurau, tidak main-main dan kehidupan dan posisi kami sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini, saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.